Oke, selamat bertemu teman-teman di mana saja berada. Saat ini kita berada dalam program episode Cinta, Cerita, Inspirasi, dan Fakta yang ada di Saumiman Saud, Cornerstone Broadcasting Ministry. Nah, kali ini kita akan berjumpa dengan teman kita yang ada di kota Medan, ya. Beliau sibuk sekali dengan pekerjaan dia dan juga sibuk dengan pekerjaan sosial. Jadi kita diberi kesempatan bertemu dengan orang tersebut. Siapakah dia? Nah, ini kita semua lihat ya. Namanya adalah Bro Johannes, Johannes. Ya. Jadi Johannes Luke, ya. silakan dulu perkenalkan namanya kira-kira siapa. Halo, salam, saya Johannes Luke dari Medan. Saya seorang ayah dari 3 orang anak. Sampai sekarang masih 1 istrinya. Ya, 1 istri, 2 orang anak ya. Jadi selamat datang. Tiga orang anak. 3 orang anak. Selamat datang Bro Johannes Luke ya. Gimana kabarnya? Baik, dari Medan, baik, cukup baik. Hari ini Zona di sibuk seharian apa aja? Kan lagi libur mestinya, distancing. Iya, di Kota Medan ini hari kebetulan adalah hari Lebaran kedua. Hari ini nggak terlalu sibuk, semalam cukup sibuk. Ada beberapa pasien butuh darah. Ya, namanya lagi libur panjang. Memang rumah sakit banyak yang stok darahnya habis. Jadi semalam cukup sibuk cari darah. Jadi 1 udah dapet, 1 lagi masuk, 1 lagi masuk, 1 lagi masuk. Udah selesai semua, tiba-tiba masuk Tunggu berita ada sebentar. Ya. kecelakaan. Oke. Ini kan teman-teman bisa bingung kok, tiba-tiba bisa pasien butuh darah. Pak Johannes itu melayani sebagai dokter, suster, atau gimana? Oh, saya enggak. Saya kebetulan relawan di salah satu rumah singgah untuk anak-anak kanker di Kota Medan, namanya Smiling Kids. Jadi biasanya anak-anak kanker darah mereka cukup sering harus membutuhkan transfusi darah. Jadi kita karena relawan di sana beberapa kali juga membantu cari darah, akhirnya kawan-kawan yang lain juga tahu bahwa saya sering bantu cari darah. Jadi otomatis di luar Smiling Kids juga ada yang nyari darah cari ke saya gitu. Jadi saya bantuin gitu. Ya kadang-kadang juga bukan anak-anak dari Smiling Kids, tapi karena Smiling Kids sendiri punya koneksi hubungannya cukup baik dengan rumah sakit. Nah, saat rumah sakit kosong darah, jadi rumah sakit juga calling-callingnya ke Smiling Kids, jadi minta tolong relawan dari Smiling Kids itu bantu cari darah. Jadi semalam di rumah sakit Adam Malik ada 1 anak umur 11 tahun kecelakaan tiba-tiba, tidak sadarkan diri dan harus segera masuk ke ruang operasi, butuh 5 kantung darah, ya udah bunyi kita. Oh, lalu kan jadi pertanyaan kalau misalnya pendengar ada yang atau penonton ada yang terbeban untuk sumbang darah, kira-kira mereka kontak siapa kalau melalui ini, atau mereka bisa datang ke PMI sendiri? Kalau ke PMI kan sifatnya adalah menjadi stok darah, boleh sih mereka ke PMI. Tapi kalau misalnya ada urgent banget atau mereka merasa bersedia menyumbangkan darah ketika ada situasi yang sangat urgent, ya mereka boleh komunikasi ke saya melalui medsos saya, namanya juga sama, Johannes Luke. Misalnya saya golongan darah B misalnya, saya bersedia jika dibutuh darah dihubungi gitu loh. Jadi dia tidak nyumbangnya ke PMI, tapi dia standby gitu loh. Artinya ada situasi darurat, ya udah dia akan bergerak ke PMI untuk diambil darahnya dan diberikan kepada pasien yang darurat gitu. Oh, jadi prosesnya nanti dibawa kemana orangnya? Misalnya ada 1 orang mau sumbang darah, lalu sudah dikontak ke Pak Johannes, lalu dia mau diapain, ke rumah sakit atau gimana? Nah, biasa diarahkan ke kalau misalnya dia pasiennya kebetulan di Adam Malik, mungkin darahnya diambil di Adam Malik. Mungkin kalau dia pasiennya di luar itu
Di Medan ada beberapa rumah sakit yang boleh ngambil darah, tapi tidak semua ya. Jadi Iya, ada iya. yang memang harus ke PMI. Jadi kalau yang nah, tergantung situasi. Jadi kalau kebetulan rumah sakitnya memang tidak boleh ambil darah, harus ke PMI, ya kita akan koordinasi keluarga pasien harus standby di PMI gitu loh. Karena PMI juga nggak bisa sembarangan keluarin darah kan. Jadi Iya, ada iya. prosedurnya. Jadi mereka komunikasi ke saya gitu loh. Jadi nanti kita akan arahkan kemana dan keluarga pasien juga standby di sana. Jadi proses selanjutnya itu terkoordinasi dengan baik gitu. Jadi puji Tuhan ya, apa selama ini bisa melayani sosial seperti gini, termasuk juga menyelamatkan nyawa ya untuk masalah darah-darah begitu kan ya. Ya, Saya jadi pernah memang baca di media sosial atau di media beneran gitu, nggak tahu lagi atau ini isu aja. Katanya kan pemerintah keluar dana untuk PMI masalah darah begitu banyak, tapi kok orang-orang yang butuh darah kalau mereka dapat dari PMI harus bayar. Lalu uh, mereka darah hanya dikasih makan roti atau telur satu ya gitu. Jadi dananya nah untuk ini siapa? nah mengenai itu saya sendiri kurang paham ya, karena saya sendiri juga Gitu ya. tidak tahu birokrasi mereka bagaimana. Tapi yang jelas darah yang diambil itu kan memang butuh dites ya. Apalagi Hmm. sekarang lagi ada tesnya harus ditambah lagi, tes COVID. Jadi biaya yang untuk ngetes itu kan ada gitu loh. Terus Oh, uh, media untuk menampung darah itu kan ada gitu, dan itu butuh biaya, dan itu kan nggak mungkin dipakai recycle sekali pakai gitu loh. Jadi iya iya. menurut saya wajar-wajar saja kalau dikenakan biaya, tapi ya memang bayarnya tidak terlalu memberatkan lah. Tapi kalau mengenai anggaran dari pemerintah saya kurang paham. Kita relawan di sini untuk hal-hal birokrasi kita nggak ngerti lah. Yang penting bagi kita adalah ketika darurat orang butuh darah, kita bantu cari, Ya supaya mudah-mudahan memang bisa mungkin berita itu sudah diklarifikasi atau bagaimana saya nggak tahu, tapi yang pasti kita harapkan ke depan kalau misalnya orang mau dapat darah ya mungkin bisa ditolong, karena kan orang yang sudah sakit gitu ya butuh darah, yang mereka ditolong sebisanya lah, kan mereka juga ya. sumbang darah juga kan Memang nggak. mengenai darah cukup ribet ya, karena begini, darah itu nggak mungkin disimpan berbulan-bulan, ya kan? Dua adalah juga kita nggak tahu kapan ini orang butuh. Artinya mungkin ada yang stok 10, tapi tiba-tiba orang yang butuh itu banyak dan dibutuhkan 12. Jadi kan kurang, Iya gitu iya. loh. Jadi memang ini agak ribet, tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, seperti kejadian beberapa hari yang lalu ada kebetulan teman di media sosial juga, mamanya setelah di ruang operasi dokter memberitahukan bahwa butuh 4 kantong darah, dan saat itu rumah sakit kosong, stok sama sekali tidak ada. Nah, butuh 4 kantong darah, yang datang ada 5 calon pendonor, Oke. tapi 3 gagal. Iya iya. Nggak mau. Tersisa 2. Jadi belum tentu datangnya 5 kita merasa itu lebih, belum tentu. Karena waktu Jadi dites kadang juga ada ada orang mau tapi belum tentu bisa memenuhi syarat itu belum, ya. karena HB-nya kurang, karena kurang Iya. istirahat, karena mungkin juga dia ada makan obat ya, karena dia juga mungkin Hmm. ada rutin penyakit tertentu, misalnya dia hipertensi atau apa gitu, jadi minum Oke. obat, jadi nggak bisa, atau dia ada flu, dia minum obat, mungkin dia juga nggak ingat lagi, tapi ternyata Hmm. di tes itu tidak boleh ya gagal, gitu loh. Oke, sekarang itu masalah darah kita tinggalkan dulu lah ya. Saya mau tanya kira-kira Pak Jones selain pekerjaannya yang disibukkan selama COVID ini sibuknya apa lagi? Selain darah itu. Ya, awal COVID memang saya komitmen buat hand sanitizer untuk masyarakat ya. Saat itu awal Maret ya, Indonesia mulai ada COVID. Di saat itu kan memang masker dan hand sanitizer itu kosong dari peredaran, khususnya di Kota Medan kosong. Jadi ada Iya. beberapa oknum memanfaatkan situasi itu, menimbun dan menjual dengan mahal. Jadi saya punya prinsip adalah kita hidup di negara Pancasila, di mana keadilan sosial itu harus ada. Jadi ya udah, jadi saya dengan teman berkomitmen buat hand sanitizer gratis Itu dan kita dibagi bagiin gratis ya atau dijual? gratis, Gratis. gratis tidak jual. Kita komitmen tidak jual. Jadi di Hmm. botol juga kita taruh label, di sana ditulis tidak diperjualbelikan. Jadi kita bantu ke kantor-kantor, instansi pemerintah, pribadi juga, juga inilah petugas-petugas yang melayani untuk masyarakat
yang di lapangan kita kasih seperti polisi, polantas kita kasih gratis, kita bagi sampai hari ini kita Oh, bagi. sampai Dan hari ini. seiring itu juga teman-teman ada yang nitipin, saya punya APD, boleh nggak gitu loh, nitip ke kamu nanti kasih ke rumah sakit. Jadi ya ini ngalir, jadi ada APD juga dititip ke saya, juga sampai ke sembako juga titip ke saya. Ya biasanya orang selama yang kita kerjakan jelas gitu ya, orang biasanya mau. Kadang ada orang yang mungkin penonton di sini, mereka kadang-kadang banyak, ada uang mereka, ada dana, mereka terbeban untuk sumbang, tapi nggak tahu mau dikasihkan ke siapa gitu loh. Titip ke Ya siapa yang bisa, percaya gitu loh. bisa. Ya, jadi Dari mereka bisa titip pengalaman ke saya, Bapak gitu. Ya. ya pengalaman saya juga seperti itu. Ada beberapa teman, dia udah beli tuh sembako, dia rencananya mau nyumbang, ternyata keluarganya udah nggak setuju dia keluar gitu loh, dari Iya, suruh iya. tinggal di rumah, nggak boleh lagi keluar. Jadi yang barang yang udah dibeli dia kontak, kamu boleh nggak bantu distribusikan? Ya selama kita bisa bantu, why not, kita bantu, kita distribusikan, dan kita Jadi dokumentasikan. kegiatan Dan apa yang kita seperti lapor begini kan sampai hari ini ya di Medan ya. sampai hari ini. Besok juga udah janji Jadi dengan rumah kalau sakit Bunda Tamrin mau ngambil APD di rumah, ada APD dan face shield. Tadi mau ambil, cuma mungkin lagi lebaran, petugas juga terbatas, jadi dia bilang besok aja. Tadi udah komunikasi dengan direkturnya. iya, iya, Begitu. iya. Selama ini ada hambatannya nggak ya untuk penyaluran begitu? Sampai saat ini sih nggak ada. Jadi ya puji Termasuk Tuhan lah. penyaluran sembako gitu ada juga ya. Ada, tapi tidak ada hambatan, tidak ada gangguan. Jadi kita juga koordinasi dengan aparat, dengan kepolisian. Jadi kalau kita memang mau kasih, kita juga biasanya saya akan kontak ke polsek terdekat dulu, kita koordinasi dulu. Jadi supaya juga pembagiannya jelas, pembagiannya juga tidak ricuh. Itu yang Iya. paling kita takutkan. Jadi social distancing juga sangat kita tekankan. Artinya waktu kita kasih sembako juga bukan dengan kondisi bawa pasukan banyak banget untuk ikut, enggak gitu loh. Jadi mungkin 2-3 orang aja ikut, di bawah 10 orang ikut, udah kita bagi. Kalau memang yang dibagiin tidak terlalu banyak juga paling 2 orang 3 orang udah. Ataupun kita rasa kita tidak mampu untuk membagikannya, artinya kita langsung door to door, ya udah kita koordinasi dengan kepolisian, kita serahkan ke mereka yang membagikan. Minggu lalu juga saya koordinasi dengan salah satu polsek di Medan, kita bagi masker. Jadi kita titip ke kawan-kawan aparat, mereka bantu bagiin gitu. Kebetulan ada komunitas aparat pensiunan. Jadi mereka juga ingin bergerak, ingin melakukan sesuatu. Ya udah kita bareng kolaborasi. Jadi saya bawa masker, serahkan ke mereka bagi ke beberapa titik. Saya sempat ikut di 2 titik. Ada beberapa titik lagi saya tidak ikut. Lalu kan kalau ada pertanyaan, kalau misalnya saat sekarang seperti di situasi di Medan, apakah sudah disiplin masyarakatnya atau masih amburadul gitu? Amburadul. Tidak disiplin. Jadi beberapa teman-teman aparat atau itu ya camat gitu, kesel banget. Sampai ada satu camat sangat kesel sekali karena jam 10 malam disuruh tutup futsalnya, malah pemilik futsalnya mau ngajak camatnya berantem. Kan Saya mereka kira udah sudah kelewatan dikasih banget. masker apa segala macam, mereka nggak pakai rupanya. Ada yang pakai, ada yang masih tidak peduli. Memang tidak mudah ya kita merubah mindset seseorang, itu tidak mudah. Ya kita bahu-membahu lah. Artinya pemerintah juga gerak, kita juga gerak gitu. Bahu-membahu lewat sosial media juga kita sosialisasikan, kita ngomong. Terus di lapangan kita lihat lah, karena kita juga nggak bisa sembarangan bilang, bro, lu pakai masker dong, gitu. Sila malah kita dipukul, kan nggak mungkin kan. Jadi memang kita, ya karena ada kejadian seperti itu, bahkan petugas resmi juga diajak berantem. Disuruh pakai masker, ya kita lihat juga ya, ada viral juga di media sosial, ada polisi suruh pakai masker, marah dia nunjuk polisinya marah-marah kan. Jadi ada hal-hal seperti itu, memang kita harus aware lah, kita nggak sembarangan orang nggak pakai masker langsung kita, karena kita juga sifatnya kan hanya relawan ya, kita juga bukan
bukan incas, jadi kita nggak bisa sembarangan. Kita himbau lah, kita himbau, Kalau terus kita kondisi seperti sekarang kan kayak di Jakarta beberapa mall katanya sudah mulai buka. Gimana dengan di Medan? Apakah sudah mulai buka? Lalu tempat-tempat umum apa saja yang sudah mulai buka gitu ya? Kecuali kan pasar-pasar kan memang dari dulu buka gitu ya, cuma mungkin mereka pakai cara-cara distancing juga gitu. pasar tradisional tetap buka, di mall-mall Masih setahu belum. saya sih tetap buka, tapi ada yang tidak operasional full dan jamnya Oh, terbatas. Ada beberapa mall dia hanya buka bagian swalayan dan farmasinya. Di mall kan ada yang jual farmasi juga ya. Jadi dia hanya farmasi dengan swalayan. Jadi kebutuhan masyarakat yang sehari-hari mereka bisa beli gitu. Tapi operasional yang lain tidak buka. Ada yang mallnya buka, dia makanan jual, ada jual makanan, tapi tidak boleh makan di sana. Jadi semua take away. Jadi operasional, kalau mau dikatakan operasional, tapi bukan operasional normal. kalau kantor Dengan pemerintah catatan-catatan buka tertentu, berarti ya? buka, Kayak bank itu buka. buka, bank. Bang buka, tapi ya memang ada prosedural. Kita mau masuk ke sana harus cuci tangan, harus ada masker itu, ada prosedural. Kalau rumah sakit, orang yang sakit kita bisa kunjungi kalau di Medan. Kalau ada orang sakit kita Tidak semua bisa, oke. tidak semua bisa. Ya. Ada beberapa rumah sakit memang sangat membatasi itu, karena ya memang harus seperti itu ya, harus seperti itu. Belum ada tanda-tanda kapan selesai apa distancingnya ini ya. Belum. Tadi saya ada baca di Kompas atau Tempo itu Presiden Jokowi sudah tulis kira-kira bulan Juni sudah mulai bertahap kayaknya. Ya, karena memang gimana pun ekonomi harus berjalan. Semua orang kalau Iya. nggak kerja di rumah juga akan jadi masalah besar. Apalagi Indonesia juga negara yang sangat besar. Itu ada masalah yang sangat complicated. Jadi tidak gampang. Kalau menurut saya sih memang gimana pun ekonomi harus berputar, tapi ya ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan, terutama berkaitan dengan kesehatan. Ya, ada prosedural lah. Mungkin operasional juga tidak seperti normal, mungkin ya ada yang sebagian kerjanya di rumah dan gantian ke kantor, saya nggak tahu. Mungkin seperti itu. Jadi intinya adalah Kalau tidak mungkin ekonomi sama sekali tidak berputar. ya jadi saya bisa simpulkan mungkin apa yang kita ngomong bersama dalam waktu yang singkat ini, ya kita harapkan kerjasama yang baik daripada masyarakat lah, diberikan kesadaran ya. Ya. Kalau saya sih ada 3S ya, kesabaran. Yang pertama mungkin kesabaran gitu ya, sabar menunggu gitu ya. Karena ada satu, saya lupa, saya nggak perhatikan siapa yang ngomong begitu, tapi pernah dengar kalau masa perang mungkin lebih susah seperti gini gitu. Nah, kita bukan hanya sembunyi di rumah, di bawah kolong, di bawah goa, di bawah mana-mana semua kita berani sembunyi dan nggak keluar, disuruh keluar malah nggak berani. Sekarang ini kita juga perangnya dengan virus yang nggak kelihatan gitu. Jadi nggak ada apa-apanya, kata menurut dia hanya 2 bulan, kalau perang bisa bertahun-tahun ya. Jadi sabar saja ya. Kita juga perlu sadar bahwasanya ini bukan urusan aku saja ya, tapi urusan kita Memang bersama. betul. Ya. Iya. Kita harus hargai orang lain juga, walaupun kita kuat, orang lain mungkin lemah. Jadi, nah yang terakhir mungkin dia harus bersandar kepada Tuhan gitu. Ya itu Kalau harus di banget. Indonesia tanggal berapa ya? Kita kan Sri Gimana? Susah. Indonesia tanggal berapa sekarang? Hari ini tanggal 25. Tanggal 25 ya. 25 Mei ya. Bro Johannes ulang tahunnya tanggal 25 ya? 25 Mei hari ini. Hah? Wah, nah bagus lah. Hari ini. Selamat ulang tahun lah. Thank you. Ya, selamat ulang tahun lah. Makasih. Ya, di ulang tahun lebih semangat dengan kegiatannya, semangat pelayanannya, selamat sosialnya juga semua. Ya, bersyukur semuanya. Sebelum kita bubar, saya mau ada yang pesan-pesan nggak buat masyarakat Kota Medan? Kalau menurut saya sih kita semua harus kerjasama lah. Aparat yang sudah bertugas kita harus hargai karena mereka juga kerjanya bukan gampang. Saya juga sangat tahu mereka kerjanya dari pagi sampai pagi. Malam mereka harus mengawasi orang kurang kerjaan yang
masih ngumpul, masih nongkrong, mereka harus awasi itu. Terus pagi-pagi mereka juga udah apel dan ada kerjaan di kantor yang harus mereka selesaikan, ada yang tugas di lapangan dan mereka ada juga yang harus bagiin sembako ke masyarakat. Jadi kerja mereka juga bukan gampang. Jadi kita juga harus menghargai mereka ketika mereka membatasi jalan segala macam. Janganlah kita cari seperti aparat itu musuh kita. Sebenarnya saya melihat saat ini aparat bekerja sangat keras. Terus dari pemerintahan juga mereka berupaya lah. Mereka ada upaya untuk melayani masyarakat. Kalau mau dibilang sempurna sih, apa yang sempurna sih di dunia ini pasti ada kurang-kurangnya. Jadi ya kita semua harus bisa memaklumi itu. Jadi jangan kita saling loading, terus ada himbau-himbau yang harus kita patuhi, ya jangan kita langgar, jangan ketika disuruh jangan keluar nggak pakai masker kita melawan gitu ya. Itu kan sebenarnya untuk menjaga diri kita sendiri. Terus kalau misalnya kita sakit, bukan hanya kita sendiri, kita bisa bawa ke keluarga. Kan kita sendiri juga melihat banyak sekali korban yang kena itu bukan hanya dia sendiri, tapi keluarganya ikut. Anaknya, istrinya juga ikut, jadi kita harus jaga. Bisa sadar, kita doain ya supaya semua bisa lancar, dan harapan kita tentunya COVID ini bisa segera berlalu, dan semua tergantung pada kedisiplinan kita juga sama ketaatan kita. Satu hal yang paling penting banget adalah kita semua menyadari bahwa ekonomi tidak mungkin tidak berputar, harus berputar. Jadi kita gimana pun harus mencari nafkah. Tapi setelah kita mencari nafkah, ngapain lagi ngongkrong gitu loh? Nggak usah deh, ya udah siap mungkin kerja, ada ya udah satu pulang. lagi mungkin yang bisa diberitahu, bahwasanya kita harus sikapnya juga dewasa, bahwasanya keadaan seperti sekarang nggak bisa disalahkan pemerintah, juga nggak bisa disalahkan, karena ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia orang mengalami ini. Lalu dan ini nggak ada yang bersiap-siap, karena tiba-tiba ini datangnya kan tiada yang lalu tahu. Kita juga tidak boleh iri kepada orang lain, karena yang mengalami hal seperti begini ya semua orang begitu. Semua orang, betul. Jadi semua orang mengalami seperti begini. Ya, jadi ya adil lah kita alami, ya kita harus hadapi dengan penuh dengan kesabaran ya. Sekali lagi bersandar pada Tuhan. Kita doa dulu ya sebelum bubar ya. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan hari ini, khususnya untuk bersama dengan saudara kami Johannes. Kebetulan dia ulang tahun juga, Tuhan berkati dia, untuk semangat dia, pelayanan dia, untuk baik bidang sosial ini dan pekerjaan dia, keluarganya, anak-anaknya, istrinya, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan jaga terus dia, supaya diberikan tubuh yang sehat, supaya pelayanan ini lebih giat lagi dan menularkan kepada semua orang yang ada di Medan, ikut bersemangat melakukan hal-hal seperti begini. Banyak tugas yang dia harus kerjakan, jaga dan pelihara dia. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Thank you ya. Sampai ketemu. Tetap semangat dan stay healthy.